Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum mengakhiri hari ini, mari kita bersama mendengarkan renungan firman Tuhan. Tema kita kali ini, berjalan harmonis dengan Allah. Satu hal terutama untuk bisa menyelenggarakan hidup sesuai dengan kehendak Allah adalah hidup dalam kekudusannya. Firman Allah berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." 1 Petrus 1 ayat 16. Mengapa Allah menghubungkan kekudusannya dengan kekudusan yang harus kita kenakan? Allah berkehendak agar orang percaya bersekutu dengan Allah sehingga menjadi satu roh dengan Dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Hal ini sama dengan panggilan agar orang percaya mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kekudusan adalah syarat mutlak untuk bisa diterima oleh Bapa. Dalam 2 Korintus 6 ayat 17-18 tertulis, "Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka," firman Tuhan. "Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa." Oleh penumpahan darah Yesus, Allah Bapa memang menerima kita tanpa melihat keberadaan kita, yaitu ketika baru menjadi orang Kristen. Kita diterima dan diberi meterai Roh Kudus. Meterai tersebut sama dengan mengadakan perjanjian dengan Allah. Dimaksudkan agar kita terus berubah, mengenakan kodrat ilahi, atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kudus di sini bukan hanya karena kita telah menerima pengampunan dosa, melainkan karena karakter kita menjadi seperti Yesus, sehingga kita dapat mengimbangi Allah. Mengimbangi Allah artinya dapat mengerti kehendak Allah dan melakukan semua kehendak-Nya. Selain itu, mengimbangi Allah berarti berkarakter seperti Dia, sehingga Allah disukakan oleh segala perilaku kita, baik yang kita pikirkan, baik yang kita ucapkan, dan baik yang kita lakukan. Allah tidak akan bersama dengan orang yang berkarakter buruk. Tidak mungkin orang yang kejam, bengis, tidak jujur, tidak bisa mengendalikan nafsu, dan berbagai karakter buruk lainnya dapat berjalan harmonis dengan Allah. Seseorang berwatak buruk seperti yang disebut di atas, beragama pun percuma. Memang orang tersebut bisa menjadi orang beragama, meskipun pada dasarnya ia tidak bertuhan. Namun pada akhirnya
orang seperti itu tidak melakukan kehendak Bapa dan pasti ditolak oleh Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Banyak orang Kristen dan teolog berpikir bahwa setelah menerima pengampunan dosa, hati mereka menjadi bersih dan secara tidak langsung dilayakkan berjalan dengan Allah dan bisa berjalan harmonis dengan Dia. Orang-orang Kristen dan teolog seperti ini tidak pernah memperkarakan hidupnya secara langsung dengan Allah. Mereka tidak bertemu dengan Allah secara real. Mereka hanya bertemu dengan Allah di dalam pikiran mereka, yaitu dengan Allah fantasi mereka. Mereka memiliki produk-produk teologi, tetapi tidak bersentuhan dengan Allah. Betapa rusaknya gereja dilayani orang-orang yang seperti ini. Kalau kita mengakui bahwa kita diciptakan oleh satu pribadi pencipta yang memiliki pikiran dan perasaan, seharusnya kita hidup hanya melakukan kehendak dan rencananya. Adalah Allah yang miskin jika Dia hanya menargetkan ciptaannya untuk melakukan hukum yang disusunnya. Pencipta yang benar menghendaki makhluk ciptaannya hidup hanya untuk melakukan kehendaknya secara penuh dan mutlak. Pencipta yang benar pantas berdaulat penuh atas ciptaannya dalam segala hal. Bisa dimengerti kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita harus memilih satu saja. Satu-satunya Tuhan yang kepadanya kita mengabdi adalah Allah yang Esa. Banyak orang Kristen yang kehidupan rohaninya lumpuh sebab mereka merasa sudah mengenal dan memiliki Allah dalam hidupnya. Padahal Allah yang dimiliki adalah Allah dalam fantasi. Mereka sesungguhnya tidak berurusan dengan Allah. Mereka hanya berurusan dengan Allah di dalam pikiran mereka sendiri. Secara de facto, mereka sebenarnya tidak berAlah. Tidak heran kalau kelakuan sebagian orang-orang Kristen di atas itu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka merasa sudah mengenal Allah, padahal mereka tidak percaya kepadanya. Bagaimana mereka bisa percaya kalau hanya merasa mengenal? Orang bisa merasa mengenal Presiden Donald Trump, tetapi tidak ada hubungan dengan dia. Terkait dengan hal ini, Yakobus menulis, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar." Yakobus 2 ayat 19. Dalam tulisannya ini, Yakobus mengajar kita agar kita melakukan kehendak Allah. Orang yang percaya bahwa Allah adalah pribadi yang hidup
harus melakukan apa yang dikehendakinya. Jika tidak, berarti ia memberontak seperti Lucifer telah memberontak, atau seperti roh-roh jahat yang tidak hidup dalam kedaulatan Allah. Banyak orang Kristen seperti berperilaku yang disebutkan di atas. Orang-orang Kristen dan teolog yang cakap berbicara mengenai Allah dengan segala produk teologinya, tetapi tidak menampilkan kehidupan seperti Yesus sesuai yang diajarkan Injil. Kekudusan adalah syarat mutlak untuk bisa berjalan harmonis dengan Allah. Demikianlah renungan malam hari ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.